11 IPA 5 SMA Negeri 1 Belanakan. Di video ini, kita akan membahas tentang sifat-sifat larutan buper. Langsung saja ke inti videonya. Enjoy! Yang pertama, larutan bufer bersifat asam. Larutan ini mempertahankan pH pada daerah asam kurang dari 7. Untuk mendapatkan larutan ini dapat dibuat dari asam lemah dan garamnya yang merupakan basa konjugasi dari asamnya. Adapun cara lainnya yaitu mencampurkan suatu asam lemah dengan suatu basa kuat di mana asam lemahnya dicampurkan dalam jumlah berlebih. Campuran akan menghasilkan garam yang mengandung basa konjugasi dari asam lemah yang bersangkutan. Pada umumnya, basa kuat yang digunakan seperti natrium, kalium, barium, kalsium, dan lain-lain. Adapun cara kerja dapat dilihat pada larutan penyangga yang mengandung CH3COOH dan CH3COO- yang mengalami keseimbangan dengan proses sebagai berikut. Yang pertama, pada penambahan asam H+ akan menggeser keseimbangan ke kiri, di mana ion H+ yang ditambahkan akan bereaksi dengan ion CH3COO- membentuk molekul CH3COOH dengan reaksi CH3COO- bereaksi dengan ion H+ menghasilkan CH3COOH. Yang kedua, pada penambahan basa, jika yang ditambahkan adalah suatu basa, maka ion OH- dari basa itu akan bereaksi dengan ion H+ membentuk air. Hal ini akan menyebabkan keseimbangan bergeser ke kanan sehingga konsentrasi ion H+ dapat dipertahankan. Jadi, penambahan basa menyebabkan berkurangnya komponen asam atau CH3COOH bukan ion H+. Basa yang ditambahkan tersebut bereaksi dengan asam CH3COOH membentuk ion CH3COO- dan air. Dengan reaksi CH3COOH bereaksi dengan ion OH- menghasilkan CH3COO- dengan H2O. Yang kedua, larutan bufer bersifat basa. Larutan ini mempertahankan pH pada daerah basa lebih dari 7. Untuk mendapatkan larutan ini dapat dibuat dari basa lemah dan garam yang garamnya berasal dari asam kuat. Adapun cara lainnya yaitu dengan mencampurkan suatu basa lemah dengan suatu asam kuat, di mana basa lemahnya dicampurkan berlebih. Adapun cara kerjanya dapat dilihat pada larutan penyangga yang mengandung NH3 dan NH4+ yang mengalami kesetimbangan dengan proses sebagai berikut. Yang pertama, pada penambahan asam. Jika ditambahkan suatu asam, maka ion H+ dari asam akan mengikat ion OH-. Hal tersebut menyebabkan kesetimbangan bergeser ke kanan, sehingga konsentrasi ion OH- dapat dipertahankan. Di samping itu, penambahan ini menyebabkan berkurangnya komponen basa NH3, bukannya ion OH-. Asam yang ditambahkan bereaksi dengan basa NH3 membentuk ion NH4+. Dengan reaksi NH3 bereaksi dengan ion H+ menghasilkan NH4+. Yang kedua, pada penambahan basa. Jika yang ditambahkan adalah suatu basa, maka keseimbangan bergeser ke kiri, sehingga konsentrasi ion OH- dapat dipertahankan. Basa yang ditambahkan itu bereaksi dengan komponen asam NH4+, membentuk komponen basa NH3 dan air. Dengan reaksi NH4+ bereaksi dengan OH- menghasilkan NH3 dengan H2O.
cukup sekian video kali ini. Thanks for watching.